Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah mulia, istimewa, begitu agung di bulan Ramadan ini. Dan kali ini telah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, semoga doa-doa, harapan-harapan terbaik yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah dikabulkan dengan pengabulan terbaik sesuai maslahat kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita, insya Allah. Teman-teman dimanapun berada, seperti diketahui bahwa ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk, yang memberikan panduan tentang penunaian ibadah siam Ramadan, baik dari segi kewajiban, baik dari segi teknis pelaksanaan, pun juga hal-hal terkait dengan penunaian ibadah siam ini didapati di dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 sampai dengan ayat 187. Rangkaian ayat-ayat mulia ini seperti tadi diuraikan tidak hanya menampilkan kewajiban untuk menunaikan puasa Ramadan, tapi juga memberikan isyarat-isyarat yang begitu penting, dan di saat yang bersamaan juga memberikan petunjuk tentang karakter hamba-hamba Allah dalam menunaikan puasa ini. Di ayat 186 ada satu berita, juga keterangan, juga petunjuk yang sangat penting untuk kita insan beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang menarik di ayat ini adalah dalam rangkaian ayat puasa 183 yang berisi tentang kewajiban menunaikan puasa Ramadan, juga jejak masa lalu umat sebelumnya yang diberikan kewajiban menunaikan puasa, dan ditutup dengan tujuan ditunaikannya puasa itu demi melahirkan karakter takwa yang paripurna dan menjadikan kita semakin baik dalam berkehidupan. Kemudian di ayat 184 kita diberikan petunjuk oleh Allah sekaligus keterangan yang jelas tentang waktu penunaian puasa, berapa lama itu ditunaikan, kemudian toleransi bagi hamba-hamba Allah yang mungkin di saat waktu penunaian puasa Ramadan itu sedang memiliki keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah siam. Apa yang harus dilakukan bila kelak setelah Ramadan memiliki kemampuan seperti apa penunaian untuk mengganti ibadah di bulan Ramadan itu, dan bila diduga, dinilai secara medis, secara klinis tidak punya kemampuan untuk menunaikan itu dalam masa hidupnya, maka apa yang harus dikerjakan sehingga dengan itu bisa mengganti dan bahkan diharapkan menyamai ibadah yang ditunaikan khususnya pada saat puasa Ramadan itu. Kemudian di ayat 185 kita akan dapati tentang kemuliaan Ramadan yang dengan itu semua melahirkan motivasi yang sangat positif pada diri kita untuk mengejar keutamaan di bulan Ramadan itu. Maka ditampilkanlah yang paling utama, paling pokok tentang keutamaan Al-Quran. Dijelaskan bagaimana Al-Quran secara istimewa diturunkan di bulan Ramadan. Apa isi Al-Quran itu sehingga saking penting dan istimewanya dia diturunkan di bulan Ramadan, memiliki kandungan yang mengarahkan pada kesuksesan dan kebahagiaan setiap manusia di setiap dimensi kehidupan yang ia lalui. Al-Quran juga memiliki peran yang sangat signifikan untuk memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan dengan benar. Ini benar diikuti, yang ini keliru ditinggalkan. Konsekuensi dari itu semua akan melahirkan hal-hal yang mungkin berpengaruh pada kehidupan kita.
Demikian ditegaskan kembali bagi orang-orang yang memiliki satu keadaan yang tidak memungkinkan menunaikan ibadah syam, lalu dijelaskan batas toleransinya, dan kemudian dijelaskan bagaimana sifat Allah yang Maha Kasih selalu menginginkan kemudahan bagi setiap hamba untuk menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kemudahan inilah kita berpuasa, dengan kemudahan inilah kita menunaikan rangkaian ibadah. Dengan kemudahan ini kita menunaikan segenap kajian-kajian yang bisa kita gali dari Al-Quran, mulai rangkaian ibadah malamnya, siangnya, pendalaman kepada Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati rangkaian ibadah ini dan menyempurnakannya dalam perjalanan sampai akhir Ramadan. Setelah itu kita temukan keindahan hasil Ramadan yang memberikan dampak sangat positif pada diri kita, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan hidayah, lantas kita bersyukur dan bertakbir di penghujung Ramadan sampai lahirnya keadaan yang baru di pembuka fitri di awal Syawal yang kita kenal dengan Idul Fitr atau Idul Fitrah. Nah, yang menarik ini sampai ayat 185. Nanti di 187 berisi keadaan-keadaan yang unik tentang hubungan keluarga, tentang suami istri, tentang masalah makan di malam hari, tentang pengantar ke sahur, dan lalu diberikan petunjuk akhir keadaan-keadaan yang mengantarkan kita semakin kenal Allah, semakin ingin mendekat kepada Allah, dan semakin ingin meningkatkan takwa. Di sela-sela 183, 184, 185 ke 187 tiba ada ayat 186 yang bunyinya kurang lebih demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, tentangku. Dalam satu riwayat tentang asbabun nuzul turunnya ayat ini, ada yang bertanya di mana Allah, ada yang bertanya ingin mendekat kepada Allah, ada juga dugaan ingin memohon kepada Allah. Apakah harus memohonnya dengan cara yang keras, ataukah lembut, ataukah memohonnya seperti apa? Hal-hal terkait dengan aspek-aspek keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang menarik di beberapa kajian ayat ini, dan saya juga tampilkan di buku yang pernah saya tulis mengenai makna ayat puasa. Kita urai dari setiap lafaz yang mungkin kita dapati untuk dijelaskan. Bila ada kata idza bertemu dengan infinitif berupa kata kerja bentuknya lampau, sa'ala, kan? Ka-nya itu menunjuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala yas'alu. Kata kerja infinitif fi'il madhi bertemu dengan idza, maka maknanya itu istiqbal. Hal wal istiqbal. Jika ada yang bertanya padamu, kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, ada yang tanya pada Nabi, kemudian turun ayat ini. Tapi juga pesannya memberikan kesan bahwa tidak hanya di era Nabi, nanti pun bahkan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada di antara hamba-hamba Allah yang memiliki kesan demikian, ingin mendekat kepada Allah, mencari untuk menemukan Tuhan, di mana Allah, dan seterusnya, kan? Nah, siapa mereka itu? Nah, maka mereka adalah ibadi. Nah, ini indah sekali kalimatnya, ya. Ibad jamak dari kata abdun, ya, untuk menunjuk pada sosok yang ingin meningkatkan ibadah, kedekatannya, kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdun itu hamba, cara menghamba kita dengan beribadah. Maka turunan dari kata abdun ini muncul bentuknya berupa ibadah. Ya, dari kata abada ya'budu, kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau, khusus hanya padamu kami menghamba, wujud kami ibadah, untuk menunjukkan kami hamba, kami ibadah, kami sholat.
ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Demikian Al-Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Ketika kita mendeklarasikan hanya Allah Tuhan kita, kata Allah, sungguh akulah satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan. Kalau engkau sudah bertuhan kepada aku, maka menghambalah. Caranya sembah aku dengan cara menunaikan sholat, supaya terkoneksi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghamba dengan beribadah kepada Allah namanya abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Nah, hamba-hamba inilah yang kadang ingin mendekat kepada Allah, bertanya, mencari cara mendekatnya seperti apa, ingin berdoa bagaimana, kan? Di mana Allah, dan seterusnya. Nah, golongan ini oleh Al-Quran dibagi dua bagian. Dan inilah nanti yang akan tampak dalam suasana Ramadan. Golongan pertama, ada hamba-hamba yang memang sudah melatih diri dengan ketaatan, sehingga menjadi pribadi yang baik. Ya, sebelum Ramadan pun sudah merasa dekat dengan Allah, sehingga turun kasih Allah pada dirinya. Kasih Allah yang diberikan dalam kehidupan dunia secara luas tanpa batas disebut dengan Rahman. Maka hamba-hamba ini ketika mendapatkan pancaran kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat kedekatan yang ia bangun dengan Allah, dia menghamba bahkan sebelum datang Ramadan, dia tunaikan sholat dengan baik, bahkan dia kejar sunnahnya siang dan malamnya, dia tilawah Al-Quran, maka mendapatkan pancaran cahaya Ar-Rahman. Pancaran cahaya inilah yang membuat dia semakin berkasih sayang dalam kehidupan. Karena Allah Maha Kasih, Maha Sayang, ketika hamba mendapat pancaran itu, maka lahirlah sifat kasih dan sayang dalam dirinya. Pribadinya lembut, baik, dan disifati golongan pertama ini di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 di ayat ke-63 dengan sebutan Ibadur Rahmah. Ibad menunjuk pada hambanya, Ar-Rahman menunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kasih sayang luas dan terbatas dalam konteks kehidupan dunia ini. Nanti di akhirat sifat kasihnya yang luas tanpa batas untuk orang beriman disebut Rahim. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim untuk memohon kasih itu di kehidupan dunia sampai dengan akhirat. Maka ketika disatukan sifat hamba ini akan disebut dengan ibadah rahmah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahul jahiluna qalu salama. Ya, dan hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang mendapatkan pancaran kebaikan-kebaikan, hamba-hamba Allah yang Allah punya sifat kasih yang luas itu. Di antara ciri hamba-hamba ini adalah orang-orang yang beraktivitas di bumi itu dengan penuh kedamaian. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah itu hidupnya pernah menenangkan orang lain, ya, memberikan kasih, kelembutan, bisa berinteraksi dengan cara yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekalipun diprovokasi, ia bisa merespon dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik, cara-cara yang memberikan keteladanan. Nah, teman-teman, golongan pertama ini diisyaratkan pada kata ibadah. Nah, saat Ramadan ia berusaha meningkatkan ketaatan lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara hamba aku golongan yang pertama ini yang motifnya ingin semakin mendekat kepada Allah, ya, bertanya kepadamu bagaimana cara aku mendekat kepada Allah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Ya, sungguh aku dekat. Ya, Allah tidak menyifati dirinya dengan keberadaan tempat, tapi menunjukkan keadaannya yang dekat dengan hambanya. Allah menguasai setiap tempat, Allah menguasai setiap ruang dan waktu, tidak disifati dengan tempat dan waktu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik segala ruang dan waktu, penguasanya mengatakan aku dekat. Ya, tak usah berpikir tentang tempat, tak usah berpikir tentang waktu, kapanpun, dimanapun engkau ingin mendekat kepada aku, maka mendekatlah. Ya, mendekatlah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau engkau punya keperluan, aku akan jawab. Kalau engkau punya harapan, aku akan kabulkan. Kalau engkau punya permintaan, aku akan berikan. Nah, di sini pertama menunjuk karakter pada hamba-hamba Allah yang ketika Ramadan itu tiba,
karakteristiknya ingin semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi petunjuk pertama, teman-teman, jikapun ada di antara kita yang gemar meningkatkan ibadah sebelum Ramadan, maka ada ciri khas hamba Allah yang taat ketika Ramadan datang, meningkat lagi ketakwaannya. Ya, sholatnya semakin meningkat, baca Al-Qurannya semakin meningkat, sedekahnya semakin meningkat, gitu kan? Banyak ulama kita, contohnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan sebelum ketiganya ada Imam Abu Hanifah, ketika Ramadan semakin meningkat. Imam Asy-Syafi'i kan viral sekali, kalau sebelum Ramadan sekali beliau khatam Al-Quran setiap hari, Ramadan bisa 2 kali. Ya, demikian para ulama-ulama yang saleh, yang baik-baik, hamba Allah yang taat, ketika Ramadan meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Nah, jadi ada kecenderungan fitrah ketika Ramadan, hamba-hamba yang baik itu semakin ingin meningkatkan taat kepada Allah. Maka ketika berkonsultasi kepada Nabi SAW, Allah langsung menurunkan jawaban. Ya kan? Itulah sebabnya kenapa diletakkan dalam rangkaian ayat-ayat puasa, karena fitrah hamba yang taat itu tidak merasa bahwa cukuplah. Ya, cukup sebelum Ramadan sudah banyak bekalnya. Nggak begitu. Ya, justru dia semakin tingkatkan dan manfaatkan Ramadan itu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, ini ciri hamba yang taat. Jadi kalau kelihatan 11 bulan taat, Ramadan menurun, nah ini menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, sesuatu yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, ini cukup menarik juga. Ada golongan kedua, hamba yang merasa beriman kepada Allah, dalam tanda petik ya, saya katakan merasa ini, karena kalau beriman betulan tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan demikian yang kita akan sebutkan dan disyaratkan. Dia muslim, dia hamba Allah, dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi dia tidak menjadikan imannya sebagai panduan dalam kehidupan untuk menaati Allah, sehingga seringkali berbuat maksiat. Ya, karena iman mengarahkan pada taat, mustahil bertemu dengan maksiat. La yasriqul mu'min 'indama yasriq wa huwa mu'min. Kata Nabi memberi contoh, tidak mungkin ada orang beriman itu mencuri. Ya, saat dia mencuri ada iman dalam hatinya. Nah, maksudnya iman itu pasti akan mencegah ia dari perbuatan mencuri, korupsi, curang. Ya kan? Jadi ketika seseorang mengatakan muslim, beriman, dan dia mencuri, ini menunjukkan imannya bermasalah. Jelas ya? Nah, ada golongan kedua yang ketika Ramadan pun tergerak dirinya untuk mendekat kembali kepada Allah, walaupun dirinya penuh dengan kesalahan, pernah banyak berbuat maksiat. Menariknya, ketika Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang keadaan ini. Tidak dibedakan, teman-teman. Hamba taat dengan hamba pelaku maksiat tetap disebut, diaku oleh Allah dengan nama yang sama. Ibadi, engkau pun hambaku. Walaupun engkau pernah berbuat maksiat, engkau banyak berbuat maksiat, bahkan engkau berumur maksiat, engkau tetap hambaku. Allahu Akbar. Dari mana taunya? Ya, golongan kedua ini masuk pada kategori ibadah. Kita temukan di surah Az-Zumar misalnya, di ayat 53. Qul ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul ya ibadi. Di sini wa idza sa'alaka ibadi. Di ayat 53 surah Az-Zumar, qul ya ibadi. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada hamba-hambaku yang merasa telah berumur maksiat dalam hidupnya, pernah mencuri, atau bahkan pernah membunuh, pernah berzina, pernah mabuk, berumur dosa, israf namanya. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat berumuran maksiat dalam dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa mendapatkan rahmat Allah. Jangan pernah menyimpulkan gak mungkin saya diterima kembali oleh Allah. Jangan pernah merasa demikian. Jangan pernah merasa menyimpulkan tidak akan pernah mendapatkan taubat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Ya, masih disebut hamba. Ya. Ramadan bulan limpahan rahmat. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika Ramadan tiba, rahmat diturunkan. Maka dengan rahmat ini, fitrahnya pelaku maksiat pun ingin kembali kepada Allah. Maka dipanggil oleh Allah, jika engkau mencari aku, ingin kembali kepada aku, jangan malu-malu.
Ya, datang. Wa idza sa'alaka ibadi, pelaku maksiat pengen taubat di bulan Ramadan, disambut oleh Allah, kalimatnya disamakan dengan orang taat. Allahu Akbar. Ya, jangan malu-malu. Fa inni qarib, ketika engkau mau bertobat, aku lebih dekat denganmu. Allahu Akbar.